Beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW sukses melakukan bisnisnya pada masa itu. Di antaranya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Urwah Al-Bariki, dan Umar bin Khattab. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah cukup ya untuk memotivasi agar bagaimana kita menjadi seorang pengusaha yang sukses. Kali ini bersama saya, Ayas Azri, saya sudah mendatangkan sosok santri alumni yang sukses meniti karir di bidang bisnis. Tentunya kalau bagi masyarakat Jember Situbondo, beliau sudah tidak asing lagi nih. Selamat datang Uma Ana Mahnan di podcast Bahasa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Ana Mahnan ini beliau merupakan seorang lulusan pesantren yang sukses meniti karirnya di bidang bisnis ya. Tentunya selain itu beliau juga bisa dikatakan sebagai seorang motivator karena seringkali beliau diundang atau bahkan kayaknya kemarin rutin nih diundang untuk menjadi narasumber untuk memberikan motivasi-motivasi bagi orang lain. Saat ini bagaimana kabarnya Uma? Alhamdulillah baik, sehat walafiat dan tambah sehat ya. Oh, tambah sehat tentunya ya. Saat ini rutinitas apa saja sih yang dilakukan seorang Uma Ana Mahnan? Jadi saya murni ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga tulen. Saya punya 3 anak, 2 putri dan 1 cowok ya. Dan keseharian saya sesekali 1 minggu sekali mengajar di kampus di STIS ya, di STIS Nurul Qornain Jember. Terus juga rutinitas saya yang paling nggak bisa ditinggal ya ibu rumah tangga, dari masak, ngelayani anak-anak, ngelayani suami pasti ya, dan juga tentu kita ada seperti mentoring, terus membimbing para seller, tim seller, dan juga sesekali juga diundang di beberapa tempat seperti itu. Gini Uma, apakah masa pandemi ini sangat berpengaruh terhadap bisnis yang Uma jalankan saat ini? Kalau dibilang berpengaruh sih sangat berpengaruh sekali gitu. Bahkan banyak sekali di luaran sana bisnis yang sampai gulung tikar. Tapi alhamdulillah kita yang bergerak di online, termasuk mungkin teman-teman yang menonton ya, para pemirsa yang bisnisnya online mungkin tidak seberapa pengaruh dibanding yang offline yang sampai gulung tikar dan tutup. Nah, alhamdulillah di Adeva Group itu memang sangat berpengaruh sekali untuk penghasilan dari berbisnis ini, terutama di masa pandemi ini. Nah, di situ alhamdulillahnya juga ketika omset yang bisnis yang sebelumnya turun, alhamdulillah kita dibantu dengan bisnis baru yang meroket di saat pandemi. Salah satunya contoh yaitu seperti Nu Lemon ini, Naina Ultimate Lemon. Karena memang lemon ini adalah permintaan pasar. Dalam artian ketika kita saat berjualan sebelumnya ada bisnis yang namanya Adeva Snack. Nah, Adeva Snack ini mulai menurun saat pandemi. Biasanya per bulan itu bisa sampai 18 ton. Tapi karena masa pandemi bahkan menurun drastis, tapi di saat itu juga teman-teman seller itu banyak yang minta, Uma gimana kalau jual sari lemon. Nah, karena saya riset pasar, ternyata sari lemon itu sangat bagus untuk di masa pandemi ini. Dan alhamdulillah per minggu itu kita bisa 10 ton untuk sari lemon yang ini gitu. Itu meroket di sari lemon. Alhamdulillah. Omset yang sekarang sama yang kemarin sebelum pandemi? Kalau mau dibilang omset yang sekarang perbedaannya dengan sebelum pandemi bisa dibilang hampir sama ya. Kenapa? Karena kalau sebelum pandemi itu kan kita masih produknya masih bisa dibilang tidak sebanyak setelah pandemi gitu ya. Karena setelah pandemi ini kita berusaha untuk survive. Maka dari itu kita produk apa yang sekiranya kita bisa jual sesuai dengan permintaan pasar. Karena dikatakan di Adeva Group itu pasarnya sudah ada, pasar kita udah luas. Jadi saya selaku owner dan suami berpikir bagaimana caranya kita yang menyediakan produk, bukan kita mencari pasar lagi, tapi kita yang menyediakan produk. Nah, perbedaannya untuk omset mungkin bisa dikatakan kalau sebelum-sebelumnya itu sebelum COVID, untuk snack saja itu bisa sampai 360 juta gitu ya. Tapi ketika setelah COVID untuk snack saja itu bisa dikatakan tidak sampai 100 juta untuk snack saja. Tapi kita terbantu dengan adanya Nu Lemon, adanya skincare, Nena Skincare. Terus alhamdulillah sekarang kita benar-benar terbantu banget, teman-teman maksudnya ya, terbantu banget dengan penjualan di
Naina Fashion. Nah, di Naina Fashion ini alhamdulillah luar biasa permintaannya karena memang fashion itu tidak cepat expired ya, dalam artian kita harus terus update mengikuti zaman seperti itu. Jadi ketika sekarang lagi musim please cut, kita buat. Bahkan ketika yang lain belum mengeluarkan please cut gradasi ya, teman-teman perempuan mungkin ya, emak-emak atau mbak-mbak milenial itu pasti paham. Kalau emasnya nggak tahu juga. Jadi kalau please cut itu kita itu mengeluarkan yang gradasi, istilahnya gitu. Kalau yang lain mengeluarkan motif, kita mengeluarkan yang setelah motif kita langsung mengeluarkan yang gradasi. Setelah gradasi kita mengeluarkan lagi yang motif gitu. Maksudnya yang polos tadi sebelumnya. Setelah polos langsung kita gradasi, langsung kita motif. Artinya kita selalu upgrade gitu. Karena memang fashion itu butuh inovasi. Kita harus terus berinovatif agar tidak tertinggal. Nah, maka dari itu Naina Fashion bisa dikatakan baru hitungan bulan, tapi alhamdulillah Naina Fashion ini bisa bersaing dengan kompetitornya. Kita bersaing di kualitas dan harga. Kita harga menang, masih lebih hemat di kantong gitu ya Mas. Terus kalau untuk kualitas bisa dikatakan kita bagus sekali gitu. Ini bukan karena produk saya, tapi memang banyak testimoni. Iya benar. Dan saya pakai gitu. Saat ini berarti pakai Naina Fashion ya? Iya. Dari Naina Fashion. Bisnis apa saja sih yang Uma jalankan pada saat ini? Kalau bisnis yang saya jalankan untuk saat ini, sebelumnya saya sudah banyak sekali bisnis yang mungkin sudah gulung tikar, terutama yang sebelum masa pandemi itu saya juga ada bisnis offline seperti mie taubat, nasi goreng insaf, kayak gitu. Itu kita buka kafe gitu Mas. Tapi setelah masuk pandemi di bulan Maret itu langsung tutup kita. Karena kita tidak bisa membayar karyawan lagi, dalam artian bukan kita ambilkan di keuangan lain ya, dalam artian di usaha itu kita tidak bisa membayar karyawan, lebih baik akhirnya kita tutup. Nah alhamdulillah bisnis yang sekarang tetap dari yang pertama, dari mulai Adeva Snack ya. Adeva Snack ini ada sekitar 11 varian, ada duda, mantan yang pertama ya, mantan, duda, ipar, setia, joker, terus jejaka. Terus sebelumnya juga ada perahuan, ada janda. Mungkin karena agak kontroversial kemarin itu, jadi kita tarik semuanya. Ada eyang juga. Nah, yang bertahan yang memang di pasaran itu laku keras gitu. Per agen tuh bisa sampai 10.000 piece. Jadi seperti agen-agen kita di Papua, itu biasanya sekali kirim itu 5.000 per setengah bulan. Kirim ke stokis kita. Jadi kita itu hanya melayani stokis, Mas. Setiap kota ada stokis satu. Dan setiap stokis melayani agen dan reseller di kota tersebut kayak gitu. Jadi kita hanya melayani istilahnya itu ribuan piece saja dari orderan stokis. Dari stokis itu biasanya ada yang dijemput, di pick up pakai kontainer atau pakai pickup kayak gitu, atau kita pakai ekspedisi seperti itu. Uma ini penjualannya paling jauh kemana Uma? Paling jauh kita punya agen sampai Qatar, Arab Saudi, sudah Hong sampai Kong. ke luar negeri? Iya, kalau yang snack ini malah lebih lama, dari 2017. Jadi 2017 itu alhamdulillah kita sudah banyak menjalin kerjasama. Jadi memang untuk snack ini kalau kita lihat sepertinya receh gitu Mas ya. Tapi ini kali banyak kali sering gitu ya. Dalam artian orang ketika makan snack satu aja bisa bareng-bareng dalam 1 jam udah habis gitu. Beda sama skincare. Skincare ini kita habis 3 bulan sekali gitu ya. Karena memang agak awet punya kita. Jadi itu pun satu orang belinya 1 kali. Walaupun mahal harganya dibanding snack gitu. Tapi snack ini karena memang marketnya luas, fit marketnya bagus gitu ya. Dan semua umur. Kalau misal contohnya skincare, mungkin teman-teman ya ini buat motivasi gitu ya. Kalau skincare itu kan hanya Naina Skincare ya, hanya 1 bulan 1 kali orang itu pakai skincare habis baru beli gitu kan ya. Tapi kalau snack dia itu misal ada hajatan, mau buat oleh-oleh, mau buat apa aja, teman-teman itu biasanya ngeborong ini gitu. Makanya banyak sekali agen kita yang awalnya hanya membeli coba gitu, kok enak gitu kan ya. Akhirnya ya udah daftar reseller, nanti upgrade jadi agen. Nanti setelah upgrade jadi agen, misal di kotanya belum ada stokis, dia mengajukan diri untuk menjadi stokis. Nah, stokis ini kita tidak bisa langsung memilih, Mas. Tidak bisa memilih langsung siapapun yang daftar langsung kita terima, enggak. Jadi stokis itu harus beranjak dari agen dulu. Agen yang seperti apa? Kita punya beberapa marketing plan yang memang harus
dia ikutin kayak gitu. Dalam artian setiap bulannya lancar, ada target gitu. Dalam artian target yang kita buat itu bukan target untuk perusahaan, tapi target untuk mereka sendiri agar mereka tetap promosi, tetap jualan. Berarti benar-benar diseleksi ya Uma ya? Ya, untuk stokis kita seleksi karena memang bisa dibilang ini adalah tangan kanan perusahaan. Benar. Kemudian Uma, ini Adeva Group, ada Naina Fashion. Ini nama-namanya terinspirasi dari mana, Uma? Iya. Kalau namanya itu dari anak saya. Jadi waktu pertama kali anak saya yang pertama itu namanya adalah Arsyakila Adeva Altofunisa. Nah, itu nama PT-nya, Adeva Group. Terus juga waktu itu masih belum punya anak kedua ya, Adeva Snack. Kita buat namanya Adeva Snack. Karena di Adeva Snack ini ada banyak, ada ini ya, brandnya. Yeah. Nah, baru setelah itu lahir, nggak tahu ya, setiap saya lahiran mesti muncul produk baru gitu Mas ya. Jadi ketika lahir anak kedua, nama anak saya yang kedua itu Naina Mikaila Khairunisa. Nah, saya kasih brand yang pertama ini Naina Skincare karena waktu itu booming-boomingnya skincare ya. Di Indonesia itu riset menunjukkan di 2019 skincare tuh booming banget gitu. Nah, 2 tahun setelah Snack saya langsung modal saya kumpulkan untuk skincare ini. Akhirnya kita buat brand skincare dengan brand kita sendiri, BPOM semuanya sendiri, diurus sendiri dengan kita kerjasama dengan sebuah pabrik seperti itu. Pabrik yang sudah legal, yang memang sudah bisa menerima brand-brand besar seperti itu, Mas. Kemudian yang katanya Oh iya, ada Raga Nusantara Holiday. Raga itu nama anak saya yang ketiga gitu ya. Nama anak saya yang ketiga namanya Raga Muhammad. Jadi ini nanti juga akan ada Raga Trans. Kita juga sudah plan untuk beli bis dan lain-lain lah seperti itu. Mungkin awalnya kita wisata di Lombok dulu karena memang suami asli Lombok gitu. Untuk pariwisata di Lombok memang marketnya bagus sekali gitu. Jadi yang ketiga ini namanya anak saya Raga Muhammad gitu. Oh, berarti benar ya istilah banyak anak banyak rezeki ya. Iya benar. Makanya banyak teman-teman ketika saya mau launching produk, jangan-jangan Uma hamil lagi gitu kan. Jangan-jangan mau lahiran lagi, oh belum kayak gitu. Jadi memang 4 tahun saya menikah, Allah karuniai saya 3 anak kayak gitu. Baru 2 tahun ini saya istirahat dulu. Anak saya baru umur 1,5 tahun kayak gitu. Untuk ini Mbak, untuk brand-brand yang ada di Adeva Snack, terutama ada Mantan, Dadar Usus, itu ada Duda, itu terinspirasi dari mana Mbak? Jadi yang awal itu pertama adalah Mantan. Awal kali Mantan itu lahir kayak saya itu antara sadar dan setengah sadar gitu Mas. Kayak mimpi tapi ya waktu itu kita sadar. Karena waktu itu saya awal mula itu saya pulang ke Jember gitu. Nah awal mula saya pulang ke Jember, 1 mingguan saya izin sama suami tolong anterin saya ke Jember. Saya pengen pulang kayak gitu. Nah ternyata di sana tiba-tiba aja ya saya itu kayak dapat ilham gitu ya, dapat inspirasi. Entah waktu itu tiba-tiba juga yang keluar adalah Mantan, makaroni gitu. Tapi mau disingkat apa? Nah waktu itu lagi ngetren ada mie setan, ada ya gitu ya, gitu. Akhirnya saya kasih nama Mantan makaroni setan. Nah tapi ini lagi proses pindah nama ke Mantan, namanya makaroni enak tenan kayak gitu. Karena ini terkait halal MUI juga gitu. Jadi karena saya backgroundnya santri juga, jadi saya benar-benar menjaga. Termasuk juga seperti brand kita yang sebelumnya adalah Perawan dan Janda. Janda itu jajanan daging menggoda. Nah, nggak tahu kalau untuk Duda itu, walaupun Duda nih ya, Duda Dadar Usus Menggoda, itu seakan-akan tidak dikaitkan dengan hal negatif. Tapi kalau Janda seperti mereka sensitif gitu. Iya, akhirnya kita tarik dan saya tidak mau pro kontra lagi seperti itu. Oke lah, akhirnya ya seperti ini. Ipar ini irisan pisang aneka rasa gitu. Di sini ada banyak sekali rasanya, ada strawberry, ada durian, juga ada coklat gitu. Dan ini beda gitu sama snack-snack yang lain. Artinya sama brand lain, walaupun sama-sama keripik pisang, tapi kita memiliki unik produk sendiri gitu. Termasuk dari unik nama, terus juga dari segi pembumbuan kita ada tim formulator bumbu sendiri gitu Mas. Termasuk seperti Jejaka itu jawara jamur aneka rasa. Nah, Joker. Nah, seperti itu Mas. Jadi memang semuanya itu ada singkatannya sendiri, ada unik produknya sendiri dan semuanya alhamdulillah sudah ada izinnya. Dari awal sudah ada izinnya semua seperti itu. Ya memang agak ruwet sih di awal-awal untuk izin-izin birokrasi pemerintah seperti yang PRT, BPOM dan lain-lain, tapi
kita berusaha lah, namanya orang kalau mau naik kelas, bisnis mau naik level, itu kita memang dihadapkan dengan perizinan nantinya. Kalau kita masih tidak mau di level itu, ya tetap kita tidak bisa luas kayak gitu, tidak bisa kita jual ke luar negeri. Apalagi teman-teman itu biasanya nitipnya di hypermart, di beberapa swalayan besar seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar mengurus izinnya seperti itu, Mas. Gini Uma, banyak yang penasaran nih. Uma Ana Mahanan ini kan merupakan background seorang santri, Ya. lulusan pesantren, tapi saat ini hingga sukses meniti karir di bidang bisnis terutama. Itu bagaimana ceritanya Uma? Sebenarnya kalau orang berpikir secara kasat mata, santri masa sih bisa sukses? Santri bisa berwirausaha. Padahal kita di pesantren itu sudah diajarkan seperti yang Mas Ayas tadi sampaikan, bahwasanya Rasulullah sudah mengajarkan bagaimana kita berbisnis, bagaimana Rasulullah berbisnis, bagaimana kayanya Abdurrahman bin Auf, bagaimana Umar dan Abu Bakar kayanya waktu itu. Itu semua dari 9 pintu rezeki, istilahnya kayak gitu ya. Jadi 9 pintu rezeki, 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berdagang. Nah, di sini saya mengikuti sunnah ya Rasulullah, beliau berbisnis walaupun istilahnya jadi resellernya Khadijah waktu itu, tapi akhirnya beliau jadi sukses kayak gitu. Kita nggak usah jauh-jauh mengambil contoh orang luar, orang lain gitu. Rasulullah sendiri sudah dari awal mencontohkan itu, dan dari pesantren itu apa istilahnya? Memang benar-benar mengajarkan kepada kita bagaimana kita mencontoh Rasulullah seperti itu. Nah, tergantung kitanya sendiri akhirnya, kira-kira sampai nggak pikirannya ke sana seperti itu. Termasuk juga ilmu marketing. Kita itu kalau di Adeva Group ada marketing langit dan marketing bumi gitu ya. Termasuk juga kita ya, saya sama suami lagi mau launching buku, judulnya Logika Langit, Bisnis Logika Langit. Insya Allah launching bulan Oktober ya, sekalian promosi nih buat teman-teman ya, yang penasaran lebih lanjut bagaimana kisah kita berdua couplepreneur yang akhirnya mendapat beberapa penghargaan dari Indonesia sendiri gitu ya. Nah, karena memang hal-hal seperti itu memang harus dimulai bahkan dari kita sendiri, dan walaupun kita santri. Nah, di situ kalau Mas Ayas pasti tadi nanya, kok bisa seorang santri bisa sukses seperti ini di entrepreneur. Nah, yang pertama itu kita belajar Mas gitu ya. Memang awalnya kalau dibilang marketing langit kita sudah oke. Santri selaku santri ya, dari jam 2 sudah bangun, tahajud, ngaji, wirid dan lain-lain, bagaimana memuliakan orang tua dan lain-lain. Kita sudah diajarkan oleh kiai kita di pesantren, oleh bunyai kita di pesantren. Tapi tidak cukup itu. Ketika kita sudah memiliki marketing langit, untuk kita bisa sukses di bisnis, kita harus punya marketing bumi. Marketing buminya itu apa? Ya bahasanya kita marketing bumi ya, seperti ilmu marketing. Benar. Termasuk sekarang sudah harus IT bagus, digital marketing. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak mengikuti digital yang sudah seperti ini, internet, apalagi kita bisa berjualan sekarang ada marketplace. Juga kita sekarang bisa menggunakan TikTok sebagai media sosial yang bisa jualan untuk mendatangkan leads. Nanti leads itu yang kita kelola dan bagaimana caranya mendatangkan closing kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu termasuk ilmu launching produk seperti apa, produksi bagaimana, kita harus membangun brand seperti apa, membangun brand awareness kepada masyarakat seperti apa. Kita harus mempunyai produk branding seperti apa, itu semuanya ada ilmunya. Dan saya belajar gitu ya, belajar dalam artian saya bisa mengikuti workshop sampai datang ke Jawa Barat, kemana-mana, ke Surabaya, kemana, ke Jakarta kayak gitu ya. Itu waktu masih awal-awal. Tapi yang penting waktu itu saya memulai gitu Mas. Baru setelah itu sambil lalu saya belajar ilmu marketing itu, ilmu marketing bumi. Nah juga saya dan suami itu tipe orang yang suka belajar, bisa dibilang gitu ya. Jadi ketika saya memiliki ide untuk membuat apa gitu ya, saya pasti mencari di YouTube, di Google. Misal saya mau launching produk Nu Lemon, produk Naina Ultimate Lemon ya, sari lemon ini. Saya untuk bisa memproduksi itu, saya mikir, saya ini bukan dokter, saya ini bukan siapa-siapa yang tahu tentang kesehatan seperti itu. Tapi
ilmu Allah itu luas, dan saya meyakini siapapun yang mau berusaha pasti Allah kasih, dan oke, pasti Allah sukseskan gitu. Yang penting ikhtiarnya maksimal kayak gitu. Akhirnya saya belajar, saya pelajari semuanya. Kadang saya itu bisa dibilang waktu mau launching produk itu mesti bisa tidur hanya 2-3 jam gitu, Mas. Jadi saya dari bangun subuh sudah bisa, ya setelah mengikuti rutinitas setiap hari bersama suami, jamaah, wirid, ngaji seperti itu. Nah, itu biasanya saya udah duduk di depan laptop. Kalau dulu semua dikerjakan sendiri ya, seperti memasak, bersih-bersih, berdua sama suami. Tapi sekarang sudah istilahnya sudah ada yang bantu gitu kan, ada beberapa asisten rumah tangga di rumah seperti itu. Nah, kita bisa lebih produktif lagi. Nah, di situ saya dari pagi kalau nggak ada jam ngajar, apalagi mau launching produk, itu saya duduk di depan laptop. Ngapain? Ya cuman searching, googling, dan mempelajari sambil nyatet, berpikir bagaimana caranya, bagaimana bisa buat, bagaimana ini, gimana biar ini expirednya kuat, bagaimana cara gorengnya biar tahan lama tanpa pengawet, bagaimana, itu semuanya saya kerjain. Saya duduk di depan laptop sampai sangat menikmati, bisa sampai jam 1 malam. Jadi tidur jam 1, jam 2, jam 3 udah bangun lagi, harus Udah bangun lagi. rutinitas seperti biasa. Habis subuh duduk lagi. Pernah saya sampai saraf kejepit, Mas. Karena apa? Karena duduk di depan laptop terus-terusan gitu kan. Sampai saya waktu yang paling ini launching lemon, karena lemon ini semuanya dikerjakan di rumah ya. Dikerjakan di rumah, di mesin peras di rumah. Datang tontonan langsung disortir semuanya. Juga kita beli bahan-bahannya semuanya sendiri waktu itu, karena kita belum ada CEO memang ya, belum ada bagian-bagian yang memang bisa didelegasikan. Tapi sekarang selagi bisa didelegasikan, kita delegasikan. Hal-hal yang belum bisa kita delegasikan, kita kerjakan sendiri. Nah, termasuk itu. Saya sampai sakit 1 minggu waktu itu, sampai Masya Allah gitu ya. Tapi rasanya nikmat gitu ketika melihat teman-teman agen itu luar biasa penjualannya, berkarton-karton gitu. Padahal ini sari lemon, hanya sari lemon bisa bilang Produktif kayak lah gitu. ya, Uma. Tapi karena kita terutama saya itu dan suami itu belajar gitu, bagaimana mengedukasi seller dan mengedukasi customer paham kalau sari lemon ini bagus kayak gitu. Sari lemon ini benar-benar bagus, murni dan lain-lain. Nah, kalau kita hanya menjual sari lemon, ikut-ikutan saja, ya udah, itu tidak bisa, kita bisa boom kayak gitu, sulit. Tapi kalau kita punya unik produknya, kita bisa beda dengan yang lain, kita bisa mengedukasi dengan bagus kepada customer kita, terutama lovers kita itu banyak sekali. Jadi bisa dikatakan apa yang Adeva Group jual, mereka pasti jual kayak gitu. Jadi dulu ceritanya, mereka sebelum saya mengeluarkan lemon, jadi sebenarnya saya waktu masuk pandemi, saya udah ada rencana buat lemon, tapi waktu itu saya maju mundur. Gimana, saya backgroundnya seperti ini, masa saya bisa gitu. Tapi support dari teman-teman itu, agen-agen saya, agen-agen Adeva Group itu sudah banyak yang menjual brand lain. Ada beberapa brand yang sudah memulai duluan, saya belum. Nah, ternyata mereka itu istilahnya mungkin karena mereka itu sudah merasa nyaman di rumah sendiri gitu ya, sampai mereka meminta, Uma, ayo dong buat lemon, sari lemon. Ya bentar ya, ayo dong buat, di grup itu ayo buat, ketemu sama partner, ayo dong buat, ini saya sampai jadi agennya sana kayak gitu kan ya. Ya nggak apa-apa, jual aja dulu. Enggak, pengen di Adeva Group gitu kan. Akhirnya ya udah, ini karena permintaan pasar, masa kita mau nolak? Iya, benar. Kita aja bingung, orang aja banyak yang bingung ketika sudah punya produk mau dijual kemana. Nah, ini pasar sudah ada, tinggal dia minta ke kita, minta dibuatkan produk yang sama dengan yang pernah mereka jual. Akhirnya kita buat, mereka jual. Mereka lebih nyaman, istilahnya Adeva Group itu nyaman seakan-akan menjadi rumah sendiri. Walaupun mereka udah melanglang buana kemana, bahkan jual merek yang sama, brand yang sama, jenis yang sama maksudnya. Nah, itu bisa kembali lagi ke kita. Kenapa? Karena di Adeva Group itu tidak hanya sekedar untung dan rugi yang kita bicarakan, tapi lebih kepada kekeluargaan, terus juga partnership, bagaimana kita dengan tidak hanya dengan seller kita, tapi bagaimana dengan, pertama adalah keluarga kita sendiri. Ketika kita jualan, jangan sampai ketika emak-emak, karena target kita rata-rata 99% emak-emak, bahkan hampir 100% kalau sekarang adalah emak-emak. Jadi saya mengajarkan di sana ada namanya grup MBO sama MBI. MBI itu komunitas yang saya buat, namanya Muslimah Bilioner Indonesia. Kalau MBO itu adalah Muhadharah Bisnis Online. Nah, di dalamnya situ kita punya jadwal
istilahnya itu malam mingguan gitu. Malam mingguan kita ketemu, kalau awalnya dulu di Telegram, karena sekarang sudah ngetren, bukan sekarang sih, kemarin masa pandemi itu ngetren Zoom gitu, kita ketemuan di Zoom. Belum lagi kita ngadain sebelum pandemi ya, kita ngadain kayak kopdar, ketemuan sama mereka untuk mengedukasi mereka bagaimana tidak hanya yang dikejar adalah keuntungan dan uang saja, tapi lebih kepada kebahagiaan dan ridho Allah. Nah, termasuk di sana caranya yang saya ajarkan ya, adalah bagaimana yang pertama itu adalah mendapatkan ridho suami. Jangan sampai karena orderannya deres, orderannya laris, suami minta dilayani, ambilin nasi atau apa, udah deh mas ambil sendiri gitu. Enggak, kita nggak mengajarkan itu. Jadi selesaikan dulu tugas ibu rumah tangganya. Ketika anak rewel, anak merengek, digendong, disuapin. Ketika udah selesai itu baru bales. Jangan sampai ketika banyak orderan, udah mas tolong urusin anaknya, saya lagi nyari uang. Nggak seperti itu, kita nggak ada mengajarkan seperti itu. Makanya di sana itu sangat mereka itu tidak terlalu ngoyo untuk mengejar keuntungan, tapi lebih kepada kebahagiaan. Bahkan yang lebih fatal ya mas ya, saya pernah mengajarkan MBO di Muhadharah Bisnis Online itu, mengajarkan marketing langit ya, termasuk salah satunya adalah ridho suami. Nah, dia udah semangat mau jualan, ternyata dia itu sampai sering melupakan suaminya. Bahkan kita mengajarkan untuk sholat tepat waktu, amalan-amalan termasuk duha, tahajud, wirid-wiridnya kita kasih tahu, sholawatnya apa aja itu sudah ada gitu ya. Kita punya file PDF yang kita kasih tahu ini amalan kita gitu. Kalau mau dicontoh silahkan kayak gitu. Termasuk sedekahnya harus bagaimana kayak gitu. Nah, sampai yang ekstrim, ada salah satu waktu awal-awal saya mentraining dia itu sampai mundur dari Adeva Group. Dalam artian apa? Saya dari saking mungkin masuknya apa yang kita sampaikan ya, saya ini Oma sering ngabaikan suami, saya merasa berdosa, saya merasa bersalah, anak saya sering saya marahin gara-gara saya jualan laris, saya mundur dulu, kayak gitu. Saya tidak kecewa sama sekali, saya merasa luar biasa gitu. Jadi nasihat ini masuk gitu. Benar. Dan dia berubah, dan dalam waktu beberapa bulan dia kembali lagi. Luar biasa. Jadi marketing langit itu memang benar-benar luar biasa. Berarti tetap memprioritaskan keluarga ya Uma? Keluarga dan terutama ibadah-ibadah yang wajib. Benar. Seperti itu. Jangan sampai tidak sholat 5 waktu. Usahakan sholat wajib di awal waktu. Intinya dari segi seperti itu kita udah kasih tahu gitu mas. Karena memang rata-rata partner kita, ribuan partner kita itu banyak yang non santri. Jadi memang bagi mereka itu hal-hal yang sebenarnya kalau kita santri udah biasa gitu mas ya. Tapi karena mereka non santri, bukan santri, bahkan ada yang non muslim gitu mas, benar? Ada juga, Mbak? Ada gitu. Apalagi awal-awal Adeva Group itu ada gitu. Jadi kita ya di grup kita toleransi, bahkan kita ketemuan juga kopdar di Surabaya dengan yang non muslim juga iya gitu. Tapi luar biasa, kita banyak sekali memiliki pelajaran, terutama saya banyak belajar dari mereka seperti itu. Kemudian Uma, saya dengar-dengar juga ada istilah sedekah brutal. Iya. Itu gimana ceritanya Uma? Jadi kalau sedekah brutal itu sebenarnya gini, kita sedekah jor-joran ya. Sedekah jor-joran itu kalau di saya dan suami saya dan keluarga besar Adeva Group, kita menyebutnya AGF ya, Adeva Group Family, itu sudah paham sekali dengan sedekah jor-joran yang di dalamnya ada sedekah brutal. Jadi sedekah jor-joran itu isinya adalah sebenarnya ini sudah banyak sih diajarkan sama Rasulullah, cuman mungkin kita lebih mengemasnya dengan bahasa lebih keren saja. Karena apa-apa kalau milenial ya kita harus menyampaikan dengan milenial. Seperti emasnya lebih milenial dengan pembisnis misalnya kayak gitu. Seperti itulah ya. Nah, akhirnya waktu itu karena kita memang sudah membuktikan sendiri, tipe saya dan suami itu tipe yang yang bisa kita praktekkan dan memang benar-benar proven gitu ya, ngaruh, ada hasil gitu. Kita share ke tim, share ke teman-teman gitu ya. Nah, sedekah jor-joran itu adalah sedekah pagi, sedekah subuh. Itu banyak hadis dan banyak di kitab-kitab udah dianjurkan bagaimana sedekah subuh. Luar biasanya sedekah subuh gitu ya. Termasuk sholat 2 rakaat sebelum subuh kayak gitu ya. Nah, sedekah subuh ketika setelah sholat kita membiasakan ada celengan di rumah gitu. Celengan kita tuh ada banyak mas, ada namanya sendiri-sendiri. Ada sedekah subuh, umroh kayak gitu modelnya, masjid, terus kurban kayak gitu. Nah, kalau pagi setiap habis sholat biasanya ditaruh di langsung naruh ke celengan subuh. Ya.
Kalau saya nggak ke pasar, Mas. Tapi kalau ke pasar saya biasanya kasih ke ibu-ibu yang jualan di bawah, tukang beca kayak gitu. Ya walaupun hanya 5.000 atau bahkan 2.000 gitu. Teman-teman bisa dimulai kayak gitu. Kalau masih nunggu kaya, kita mau sedekah nunggu kaya, kita sedekah nunggu sukses. Nggak akan kaya-kaya kita. Tapi kalau kita dengan keterbatasan kita berusaha untuk memberi, bahkan kita hanya memegang uang 2.000, bisa memberikan semua uang itu luar biasa, atau separuhan aja itu lebih besar pahalanya. Tapi kalau santri udah paham ya seperti itu ya. Nah itu yang pertama, sedekah subuh. Yang kedua adalah sedekah rutin harian. Sedekah rutin harian itu lain yang subuh, Mas. Jadi rutin harian itu saya biasanya ngasih makan ke siapapun, entah itu tamu, karyawan atau siapa, berupa nasi kayak gitu, atau ngasih oleh-oleh atau apalah gitu orang gitu ya. Yang ketiga adalah sedekah mingguan. Sedekah mingguan itu biasanya sedekah Jumat. Nah, kita ini di cover di saya memiliki organisasi ya. Kita dirikan dua organisasi sedekah. Namanya itu adalah SJB, Sedekah Jamaah Berkah. Awalnya sedekah Jumat Berkah gitu ya. Kita ganti ke sedekah Jamaah Berkah. Itu komunitas dari Sabang sampai Merauke. Semuanya itu rata-rata Adeva Group, keluarga besar Adeva Group Family ya, Adeva AGF. Tapi kita menerima orang luar. Karena memang saya sangat meminimalisir ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau masih bisa tercover dengan orang-orang sendiri, it's okay gitu ya. Tapi orang lain yang mau masuk nggak apa-apa gitu ya. Nah akhirnya di setiap Jumat itu kita seperti transfer auto debit lah gitu. Transfer otomatis setiap Jumat berapa kayak gitu untuk ini. Yang dananya itu di share di 27 kota. Jadi kita sudah punya banyak anggota ini, SJB, Sedekah Jamaah Berkah ini, dari Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Bali, Kalimantan semuanya, Jakarta itu sudah banyak. Dan setiap kota itu ada satu koordinator yang nanti kita share. Biasanya setiap koordinator kita kasih 500.000 untuk membelanjakan sembako dan diberikan kepada yatim duafa di situ. Itu setiap Jumatnya. Itu program yang pertama. Program yang kedua, kita punya sendiri, artinya tidak sama orang lain, benar-benar murni dari omset, profit dari penjualan kita, diambil berapa persen, kita sedekahkan di halaman rumah dan masyarakat sekitar. Jadi ada namanya Adeva Berbagi. Adeva Berbagi, dulu kita sempat buat warung gratis, warung duafa. Jadi siapapun yang mau makan itu datang. Emang kayak ada warung-warungan gitu di rumah ya, tukang beca, siapa itu makan setiap hari Jumat. Nah sekarang kita ganti dengan, karena banyak yang mungkin malu gitu ya, jadi kita buat kayak kotakan gitu. Nah ditaruh di depan, siapapun yang lewat di hari Jumat setiap pagi kita kasih. Bahkan sampai banyak sekali pelajaran di sana yang memang benar-benar berbagi itu luar biasa gitu. Terus yang keempat, berbagi setiap bulan. Sedekah bulanan itu bisa jadi untuk orang tua kita, terus orang terdekat kita, mbah kita, tetangga kita, bisa. Yang penting orang-orang terdekat lah dulu ya. Setelah itu baru tetangga dan orang jauh. Nah, di sedekah bulanan itu usahakan semua kebutuhan orang tua kan dipenuhi gitu ya. Termasuk siapapun yang mengasuh kita gitu. Saya punya cerita, salah satunya dalam keadaan saya tidak punya uang cash. Dalam artian waktu itu di masa pandemi, dalam waktu itu uang kita ya berupa investasi semua gitu ya, termasuk ya stok barang yang menumpuk gitu ya. Kita nggak punya uang cash, di rekening itu nggak ada. Tapi saya sama suami itu berusaha untuk gimana kalau kita nganterin orang tua ke Mekah gitu ya. Iya sudah, tapi uangnya mana mah gitu kan ya. Ya udah insya Allah. Dalam itu masih niat ya Mas ya. Malamnya tiba-tiba udah ada uang masuk gitu ya, ada orang order, cukup untuk berangkat gitu ya, cukup untuk berangkat orang tua. Akhirnya diberangkatkan dan alhamdulillah setelah itu luar biasa gitu ya, rezeki. Artinya dalam keadaan kita nggak punya apa-apa, bisa dibilang nggak ada uang cash. Kalau mau dipikir besok ini kita mau beli apa, pakai apa gitu ya, masa kita harus jual barang investasi kita gitu ya, kan enggak gitu ya. Tapi secara ini saya enggak seperti itu. Saya itu tipe orang yang sangat percaya dengan karunia Allah, kasih sayang Allah.
dan hal-hal yang membuat kita itu benar-benar apa ya gitu ya. Akhirnya itu yang keempat ya. Yang kelima, lanjut yang kelima itu adalah sedekah brutal. Sedekah brutal mungkin teman-teman, saya punya kisah ya. Sedekah brutal itu sedekah yang ketika kita, kalau sedekah yang harian, bulanan, itu kan udah biasa. Bagi orang yang sudah biasa bersedekah, seperti saya ya, itu berusaha untuk men-challenge diri. Ini sudah biasa kita sedekah terus-terusan gini. Apa ya sedekah? Ya sedekah brutal ini. Gimana caranya? Mengkosongkan uang di rekening. Kalau mau bilang kita mengkosongkan uang di dompet, sudah biasa gitu. Mau sedekah, kosongin uang di dompet. Tapi mengkosongkan uang di rekening. Waktu itu ceritanya, waktu itu saya produksi Naina Skincare. Naina Skincare ini sekian M gitu ya produksiannya. Nah, sudah masuk ke pabrik dan kita sudah hampir lunas, sudah melunasi, tinggal 500 jutanya. Nah, 500 juta ini kita nggak ada uang sama sekali. Di rekening itu semua habis. Di rekening tabungan Mbak Adeva sendiri, tabungan masa depannya itu ada 100 juta. Itu sudah diambil buat biaya operasional karyawan karena kita tetap ngebayar kan karyawan gitu walaupun omset menurun gitu. Akhirnya sisa 20 juta. Di rekeningnya Mbak Adeva itu sisa 20 juta. Saya bilang sama suami, "Ayo Mbak, kita sedekah brutal." Iya sudah gitu. Suami saya tipe orang yang selalu support apa yang saya mau gitu ya. Iya sudah. Ya ayo anterin kemana, ke Roxy gitu di Jember ya. Terus habis itu mau ngapain? Ayo dah gitu kan ya. Akhirnya ada uang 20 juta itu saya belanja apa? Belanja gula, beras, minyak, kebutuhan pokok lah ya. pokok masyarakat. Akhirnya itu hari Kamis kalau nggak salah. Karena memang setiap hari Jumat itu saya punya jadwal untuk mengumpulkan berapa Jumat sekali mengumpulkan para janda duafa itu untuk kita kasih sembako gitu. Nah, kebetulan di situ 20 juta. Dibersihin kosong ngemplong gitu ya. Bener-bener kosong rekeningnya. Nggak ada, sampai 20 juta itu habis. Kita mobil itu full banget gitu ya, beras dan lain-lain itu. Akhirnya saya hubungi seperti biasa, hubungi semua mereka yang biasanya setiap Jumat itu kan saya 25 orang yang dipanggil. Nah itu sampai sekitar 200-an orang lah gitu ya. Nah dan lebih berat gitu isinya gitu. Akhirnya semuanya ngumpul ya, kita bagiin. Waktu itu udah, yang penting kita transaksi sama Allah gitu. Nggak ada satupun kita gimana kita besok makan apa, nggak ada sama sekali kita pikiran seperti itu. Udah kita benar-benar pengen ngasih gitu ya. Dan waktu itu kebahagiaan kita memuncak. Entah kenapa saat kita benar-benar bisa berbagi seperti itu, bahagia banget gitu mas, bahagia banget. Nah selesai mereka pulang dan saya berpelukan dengan suami gitu ya, gitu, kayak mau menertawakan diri sendiri, sok gitu loh, sok berani gitu. Tapi saya menguatkan diri, udah ada Allah gitu ya. Strong ya. Iya, ada Allah pasti, tenang. Sedangkan barang ini sudah mau dikirim, nggak bisa dikirim kalau belum lunas kan. Dan saya bukan tipe orang yang menunggak supplier mengirimkan barang kita nggak bayar gitu. Jadi waktu itu sudah mau dibayar gimana gitu kan ya. Sebelum itu yang agak stres gitu kan ya. Untuk pinjaman bank kayak gitu tuh datang ke kita tuh udah banyak, tapi kita benar-benar mau hijrah dari sana gitu, karena memang sebelumnya kita ada bisnis yang kita hijrah dari situ gitu ya. Nah akhirnya kita mendirikan Adeva Group. Nah setelah itu selesai, dalam hitungan 1 hari mas, yang datang berapa? Yang datang itu hampir 400 juta 1 hari. Wow. Besoknya dari apa? Ya dari orderan stok yang saya banyak. Tiba-tiba stokis itu gila gitu loh, tiba-tiba orderannya langsung banyak gitu, mengalir lah ya. Kontainer datang ke admin, mau jemput barang, sudah transfer tiba-tiba aja kayak gitu, kayak hal yang kok bisa sih gitu. Nggak mungkin ya. Gitu. Akhirnya ya saya sangat merasakan itu dan benar-benar luar biasa. 400 juta, hampir 400 juta. Yang semula 20 juta menguras dari rekening. Itu udah berapa kali lipat, 200 kali lipat gitu. itu. Luar biasa. Memang marketing langit lah seperti itu. Salah satunya sedekah itu memang benar-benar disukai banget. Kemudian Umah, katanya kemarin Adeva Group itu meraih penghargaan. Iya. Juara 1 UMKM Milenial Terbaik dan Sentripreneur tahun 2020. Itu gimana ceritanya Umah? Gitu ya. Jadi kita setelah 4 tahun ya, alhamdulillah Adeva Group setelah 4 tahun diberi penghargaan
Sebelumnya kita melewati beberapa sesi yang sangat sengit lah istilahnya gitu. Karena saingannya dari kalau yang ini yang UMKM milenial terbaik se-Jawa Timur, saingan kita memang se-Jawa Timur. Sedangkan Jawa Timur tuh banyak banget UMKM gitu ya. Nah, alhamdulillah untuk yang ini kita juara 1. Karena itu benar-benar support luar biasa dari suami ya. Dan memang untuk UMKM milenial terbaik ini kita yang mengangkat adalah Sari Lemon ini. Bagaimana kita bertahan di masa pandemi, survive. Itu di paginya. Kita dapat penghargaan UMKM milenial terbaik di Surabaya. Sorenya saya harus presentasi di Yogyakarta untuk ajang pemilihan Santripreneur Award 2020. Akhirnya suami nyetir sendiri naik mobil langsung ke Surabaya dari Surabaya ke Yogyakarta lewat tol, ditempuh hanya dalam sekian jam. Nyampe saya jam 5 presentasi langsung jam 8 malam dinobatkan jadi ini Santripreneur Award 2020. Jadi itu dari Sabang sampai Merauke santri yang berbisnis. Nasional berarti ya? Nasional, dan alhamdulillah kita masuk karena saya ikutkan adalah di snack, jadi kita masuk di kulinernya. Jadi ada 3 kategori. Santripreneur Award itu ada 3 orang gitu. Saya kategori makanan ini. Ada dari segi creativity dan membuat program gitu Mas, kayak Go Clean kayak gitu. Nah, seperti itu. Itu ada 3 orang. Dan saya salah satunya. Cukup menarik ya. Alhamdulillah, ini bukan karena apa, tapi karena barokah dari pesantren, dari guru, dari doa-doa dulu. Karena memang dari awal kita menjalankan Adeva Group ini, mendirikan Adeva Group, benar-benar support dari Kiai luar biasa, dari Neng, dari Bu Nyai. Termasuk saya harus meninggalkan bisnis yang sebelumnya, yang kata Kiai waktu itu suami saya dipanggil dan diistihoroi, dan kan subhat gitu katanya ya. Kalau bisa yang halal mencari yang berkah, kenapa harus yang subhat? Membedakan santri dengan yang lain di situ. Yang saya penghasilan waktu itu sehari bisa 4 juta ya Mas ya. Sehari bisa 4 juta, dapat hadiah mobil, HP sampai berapa puluh unit, dan bisa keluar negeri. Tapi akhirnya saya lepas. Karena apa? Saya memiliki keyakinan kalau Allah sudah memerintahkan, kenapa kita harus melanggar kayak gitu ya. Ya udah kita ikutin. Akhirnya ya ini, saya memulai dari bisnis 200.000, modal 200.000, akhirnya tahun pertama 2,8 M. Di tahun pertama snack. Barokahnya guru, barokahnya pesantren. Kemudian Umah yang katanya sudah beromset dulu ya, pertama kali dari 200.000 sampai 2,8 M. Nah, pertanyaannya adalah kapan Uma merasakan titik terendah dalam kehidupan? Kalau titik terendah itu sebenarnya kalau di bisnis itu tidak hanya di bisnis ya, di kehidupan itu kita akan memiliki problem, kita akan bertemu dengan masalah, dengan orang yang tidak suka atau fitnah, caci maki dan lain-lain, itu pasti kita lalui ya. Apalagi kita yang backgroundnya ya seperti ini dan berbisnis gitu ya. Siapa sih anak-anak gitu kan ya, berbisnis dengan istilahnya dalam hitungan sebentar, bisa dikatakan sangat sebentar tapi bisa sukses menurut mereka ya gitu. Kalau menurut saya pribadi, saya masih belum merasa sukses karena cita-cita saya, mimpi saya masih banyak sekali Mas. Nah di sana saya banyak sekali hal-hal yang membuat saya down gitu. Nah salah satunya juga waktu itu ketika saya hampir dikatakan sukses versi mereka ya, saya dapat mobil, mungkin di titik terendah salah satunya itu ya Mas ya. Saya dapat mobil, penghasilan saya per hari bisa 4 juta, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Dan setelah itu saya harus meninggalkan itu dan tahu setiap bulan harus mencicil mobil yang katanya hadiah, itu harus dicicil mobil 3 juta per bulan. Dan penghasilan saya sama suami waktu itu hanya cukup untuk beli mie instan saja, 1 dus, 2 dus kayak gitu ya. Jadi kalau mau mikir untuk bayar mobil nih mau dari mana? Sampai saya nggak bisa bayar mobil 3 bulan Mas. Sampai mobil saya itu mau diambil gitu ya. Gimana perasaannya gitu ya? Sampai kita mau pulang ke Lombok, mau pulang ke Jember tuh bingung karena leasingnya itu ya di jalan lah gitu, bisa dirampas gitu. Itu salah satunya. Bahkan pernah ya makanlah seperti itu apa adanya sama hanya sayur gitu ya. Itu udah pernah kita lalui. Makanya
saya pribadi sama suami sudah tahu rasanya bagaimana nggak punya. Sebenarnya bukan saya dan suami orang tua tidak support gitu, karena memang suami itu memilih jalan untuk tidak merepotkan keempat orang tua kita kayak gitu. Makanya dari awal ketika kita udah nikah akad, kita langsung boyong ke Sukoharjo, ngabdi di sana, ngontrak di sana, buka toko kayak gitu. Bener-bener tanpa minta sama orang tua, benar-benar dari nol, bukan dari nol, dari min, karena kita pinjem waktu itu ya gitu. Jadi benar-benar kita berusaha dari nol. Nah maka dari itu, karena kita pernah berada di titik terendah, kita tahu rasanya nggak punya itu seperti apa. Ya udah, kita berbagi tuh bahagia banget gitu. Nah, bagaimana tuh saat itu seorang Uma Ana Mahanan ini bisa bangkit dari itu? Yang membuat saya bangkit itu yang pertama ya karena support suami ya. Suami itu selalu bilang, Uma itu luar biasa. Uma loh, saya mau sama kamu, istilahnya kayak gitu. Karena saya tahu kamu itu luar biasa gitu. Apalagi di pondok, cemerlangnya kamu seperti apa kayak gitu kan ya. Istilahnya tuh kayak permata lah bahasanya kayak gitu. Masa sih hanya seperti ini down, hanya seperti ini nggak bisa? Pasti bisa gitu kan ya. Nah akhirnya di situ, kenapa saya nggak mau sukses, kenapa saya nggak mau ini, suami saya supportnya luar biasa dan selalu menuruti apa yang saya mau kayak gitu ya. Nah termasuk juga orang tua gitu ya, orang tua mendidik saya, menyekolahkan saya sampai S2 kayak gitu. Itu tujuannya untuk apa? Masa saya nggak mau membahagiakan mereka, masa saya mau numpang terus sama mereka, saya mau apa istilahnya merepotkan gitu. Jadi yang pertama itu adalah keluarga, karena dulu saya sempet sampai nggak bisa beli susu untuk anak gitu ya karena itu keluarga yang pertama. Yang kedua ya karena memang saya benar-benar ingin manfaat Linas gitu ya, bagaimana ketika kita sudah pulang dari pondok bermasyarakat, kita tidak hanya apa yang kita bisa, tapi ikut memikirkan perekonomian umat, mengajar dan berdakwah seperti itu. Karena mungkin Allah menakdirkan kita melalui jalan seperti ini, ya udah kita jalani. Mungkin di sini kayak gitu. Terus sampai pada titik seperti sekarang Iya, gitu. alhamdulillah karena memang support banyak orang gitu. Termasuk dari guru-guru saya gitu ya. Termasuk dari almarhum yang luar biasa supportnya ke saya. Kemudian Uma bercerita tadi katanya banyak sang suami sudah mengetahui bagaimana prestasi Uma ketika di pondok. Iya, iya. Nah, itu bisa diceritakan Uma. Katanya juga Uma pernah jadi putri IAI apa katanya? Yuk. Iya benar. Jadi saya pernah jadi di pondok itu kan banyak pemilihan Miss gitu ya. Ada Miss University, saya dinobatkan jadi Miss University itu. Ada dulu namanya SLS atau Mar'atun Nisa, itu saya juga dinobatkan jadi Putri Salafiyah istilahnya gitu. Terus ya ajang-ajang seperti pemilihan Miss Language Boarding House, terus juga Ladies SMA kayak gitu ya. Itu saya ikuti semua dan alhamdulillah selalu gitu ya dapat gitu ya. Termasuk juga semua lomba-lomba saya ikuti, mau tablik akbar sampai akhirnya saya selalu jadi juri karena udah juara gitu ya. Terus juga ya santri lifestyle tadi itu ya akhirnya ketika sudah seperti itu kan jadi jurinya biasanya kalau udah pernah dapat. Termasuk juga broadcast gini ya, itu saya pernah utusan SMA, waktu SMA itu ke dakwah ya waktu itu Fakultas dakwah. itu saya juara 1 broadcaster terbaik, juara 1. Terus juga ada santri berkarya, itu saya 3 kali berturut-turut, pokoknya banyak banget ya kayak gitu-gitu, debat bahasa Inggris, bahasa Arab, itu udah kayak makanan gitu. Luar Saya biasa. tipe orang yang seneng aja ikut-ikut kayak gitu, karena memang background saya aktivis gitu, jadi presiden BEM Fakultas Syariah, sekjen BEMI, ketua Eksas 2, terus ketua OSIM, MTS ya kayak gitulah. Saya memang di situ suka. Katanya juga pernah menjadi anggota OSIS SMA. Iya. Wah. Kalau aktivis di pondok, insya Allah di rumah itu aktif gitu ya. Ya sesuai dauh sama kayak saat itu ya. Kemudian Uma berbicara di pondok nih, tentunya kita sebagai alumni pastilah namanya rindu kampung halaman, pengabdian, keilmuan. Apa sih yang dirindukan seorang Uma Ana Mahanan ini kepada pondok pesantren? Kalau yang dirinduin itu banyak sebenarnya. Cuman saya ingat aja udah langsung sedih gitu. Baru beberapa
bulan ya, 1-2 bulanan ini kita bersama ditinggalin sama Bu Nyai gitu ya, Nyi Sufiatul Bidat. Masuk baju yang saya pakai ini pemberian beliau gitu ya. Saya sangat sangat mencintai, menyayangi beliau karena memang dari awal saya nikah beliau yang minta ke rumah. Saya memang ngabdi di Mahat Ali juga gitu, suami juga di Mahat Ali. Kayak Hariri, Nyai Sofi yang memang sangat antusias untuk menjodohkan kita. Akhirnya kita nikah, sampai kita tinggal di Sukoharjo. Nyai itu sampai sering ngirim uang ke kita karena tahu keadaan kita mungkin waktu itu untuk makan aja susah gitu ya. Sampai kirim buah, saya hamil dikirim buah. Belum lagi setiap saya memiliki bisnis, orang pertama yang support saya itu Bu Nyai gitu. Jadi Bu Nyai itu sering nelpon, "Ana, sekarang bisnisnya apa kamu?" gitu ya. "Ayo sini," gitu kan. Ke sana. Apalagi ketika beliau ditinggal wafat sama Kiai, Nyi Ju ya sempat ngomong ke saya ingat sekali, "Ana jangan kemana-mana, kamu temani Nyi Sofi," kayak gitu ya. Tapi ternyata Nyi Sofi udah pergi lebih dulu, sekitar 1 bulanan lalu gitu. Jadi memang saya di sana memang tidak lama di Mahat Ali karena saya lama di pusat, tapi sangat membekas. Jadi ketika saya rindu, kalau mau ditanya rindu saya itu yang pertama ya sama Bu Nyai. Kalau rindu yang lain, misal saya rindu nasinya Mak Dede, saya rindu siapa gitu, bisa datang gitu karena ada gitu. Tapi kalau ngomong pesantren, saya rindu Bu Nyai. Saya mau kemana gitu. Kayak kemarin saya kangen banget, akhirnya saya ke makbarnya, ke makam beliau kayak gitu. Rindu yang sekarang bisa saya kerjakan dilakukan ya hanya dengan doa Al-Fatihah, hanya itu saja. Berarti sosok Nyai almarhumah Nyai Sufiatul Bidat begitu mendalam ya. Begitu membekas karena sangat sabar mengayomi saya diajak kemanapun. Dari waktu itu saya santri, saya diayomi sampai saya menikah, bahkan sampai saya pindah ke Jember. Setiap bisnis apapun yang terbaru itu Bu Nyai yang awal support, bahkan Bu Nyai yang datang ke rumah untuk hanya mensupport saya. Itu yang nggak bisa saya lupa. Kalau sudah berbicara pondok, pasti yang ingat pertama kali adalah almarhumah. Iya. Begitu mah, kemudian kita beralih dulu agar suasana tidak. Iya. Maaf terbawa suasana. Nggak apa-apa. Keistiqomahan apa sih yang tetap Uma jalankan sampai saat ini? Kalau santri semua tahu ya amalan-amalannya ya seperti yang tadi yang saya sampaikan, rutinitas yang sudah biasa kita kerjakan di pondok kita berusaha untuk tidak meninggalkan, termasuk sholat tepat waktu, duha tahajud, mengaji dan hadat terutama gitu ya. Itu hal-hal yang dari pondok yang memang sudah mendarah daging, kita berusaha untuk tidak meninggalkan seperti itu. Kemudian Uma, bagi tips dong bagaimana cara memulai bisnis yang tepat tapi banyak peminat. Kalau kita mau memulai bisnis, kadang orang bingung, gimana ya kalau kita mulai bisnis tapi nggak sukses, gimana kalau nggak balik modal. Nah, kalau dalam berbisnis itu, yang pertama itu adalah memulai dan mindsetnya harus positif. Jangan berpikir negatif, jangan ada pikiran gimana kalau saya nggak sukses, gimana kalau saya nggak bisa. Jangan ada pikiran seperti itu. Jadi ketika saya mau berbisnis, saya harus sukses dan saya pasti bisa sukses dan yakin. Ketika memulai, lanjut terus belajar. Walaupun nggak punya modal, zaman sekarang walaupun nggak punya modal itu sangat bisa sekali berbisnis. Bisa dropshipper itu tanpa modal, bisa jualan di Shopee dan lain-lain seperti itu. Yang penting memulai. Kemudian terakhir ini ya, pesan-pesan apa sih yang ingin Uma sampaikan kepada yang pertama orang yang ingin memulai bisnis, kemudian yang kedua bagi lulusan pesantren nih, biasanya kan minder saya lulusan pesantren, saya emang bisa apa di luar itu, kemudian terlebih pesan kepada santri. Pesannya buat teman-teman ya, para pemirsa yang ada di rumah yang mendengarkan saya mulai tadi ya, coba semoga bisa diambil manfaatnya. Jika ada yang bagus ya bisa diambil. Nah, pesan-pesannya buat teman-teman yang pertama mungkin yang penting memulai dulu. Jangan pernah minder santri nggak bisa, tapi katakan karena saya santri saya bisa berbisnis lebih syar'i,
lebih bagus dari yang lain, artinya secara ilmu hukumnya kita bisa menjaga. Nah, santri itu sangat bisa itu. Jadi yang penting yang pertama memulai, kalau mau bisnis ya, yang pertama memulai, yang kedua itu jangan hanya memulai saja, tapi belajar. Kalau kita mau bisnis, kita masih bingung, saya nggak tahu ilmunya, gimana saya mau mulai? Enggak. Yang penting yang pertama mulai, yang kedua belajar. Sambil lalu itu belajar. Baru setelah itu benar-benar konsisten dan istiqomah. Apa yang memang menjadi tujuan. Jadi kayak saya setiap pagi tuh punya kebiasaan duduk di depan laptop atau di depan buku di meja, itu menulis apa yang saya inginkan dalam satu minggu. Setiap minggu saya menulis apa yang saya inginkan, terus yang sudah capai goal itu dicentang kayak gitu, yang belum itu kenapa, saya harus evaluasi. Jadi memang kita harus istiqomah dan fokus. Jadi ketika kita mau bisnis, kita harus fokus, jangan tengok-tengok ke samping, apalagi sampai mengurusi urusan orang kayak gitu ya. Kalau kita bisa mengurusi diri kita sendiri, saya kan freelancing maksudnya mengurusi diri sendiri. Nah, kita bisa mengurusi diri sendiri, kita nggak perlu mengurusi orang lain yang belum tentu dia pengen kurus gitu. Ya kira-kira begitu. Ya begitu luar biasa ya perjalanan seorang Ummah ini. Tentunya kalau kembali tadi tidak luput dari ridhonya seorang suami, kemudian juga restu dari kedua orang tua, keempat orang tua ya. Iya betul, keempat orang tua. Semoga cerita tadi menjadi motivasi ya bagi kita semua. Begitulah obrolan saya bersama dengan Ummah Manan, ownernya Diva Group. Terima kasih untuk semuanya, dan juga saya teringat dengan sebuah quote dari Bob Sadino bahwa banyak orang tanya apa sih bisnis yang bagus, maka jawabnya bisnis yang bagus adalah bisnis yang dibuka, bukan ditanya terus. Sekian dari saya, Ayas Asri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.